Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Indra Pahala sebagai dosen pengampu mata kuliah akuntansi perpajakan. Pada kali ini kita akan menyimak presentasi yang disampaikan oleh mahasiswa saya dari kelas S1 Akuntansi B angkatan 2022. Untuk semuanya ya, selamat menyimak. Semoga presentasi pada kali ini bermanfaat buat semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 izin memaparkan materi mengenai akuntansi investasi dalam mata kuliah akuntansi perpajakan. Sebelum pemaparan materi, kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Siti Halimatul Zahro dengan NIM 170220028. Yang kedua ada Syara Najwa Ferninda dengan NIM 170221119. Yang ketiga ada Naisha Dwi Kusma Khairosani dengan NIM 170220073. Selanjutnya ada submateri yang akan kami bahas mengenai akuntansi investasi. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua investasi saham, yang ketiga investasi bentuk obligasi, serta yang keempat akuntansi pajak. Selanjutnya ada bagian pendahuluan, yang dimana jumlah dana di kas dan bank yang berlebihan dan tidak dimanfaatkan secara umum tidak dibenarkan, sehingga umumnya dana tersebut dimanfaatkan dengan ditanamkan dalam bentuk surat-surat berharga atau sebagai investasi sekuritas. Bentuk investasi dalam surat berharga sangat bermanfaat karena dapat segera dijual. Umumnya syarat yang harus dipenuhi untuk digolongkan sebagai penyertaan sementara yaitu yang pertama dapat diperjualbelikan dengan segera, yang kedua dimaksudkan untuk dijual dalam jangka waktu pendek apabila perusahaan membutuhkan dana, yang ketiga dimaksudkan untuk tidak menguasai perusahaan. Kemudian di sini ada hal yang sangat mendorong investasi sebagai menjadi suatu alternatif yang menarik antara lain dengan semakin berkembangnya pasar modal seperti di Bursa Efek Indonesia. Peranan pasar modal ini dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pasar modal memberikan kesempatan kepada para investor untuk memperoleh hasil yang diharapkan atau yang kita sebut adalah expected rate of return. Yang kedua, pasar modal ini memberikan kesempatan partisipasi masyarakat kepada perusahaan dalam kepemilikan saham. Yang ketiga, pasar modal sebagai sarana interaksi antara investor dengan perusahaan yang membutuhkan dana. Yang keempat, ada pasar modal dapat menyediakan informasi yang akurat bagi investor. Selain itu, investor dengan kepentingan melakukan investasi, pihak lain atau yaitu perusahaan dalam bentuk PT, membutuhkan modal dapat mencatatkan atau memperdagangkan saham-sahamnya di pasar modal, yang terkadang juga menjadi indikator keberhasilan perusahaan. Instrumen yang diperdagangkan di pasar modal Indonesia berupa surat berharga pasar modal yang dapat diperinci sebagai berikut. Yang pertama ada saham. Saham adalah penyertaan modal dalam kepemilikan suatu perseroan terbatas atau emiten. Terdapat dua macam jenis kepemilikan ini, yaitu saham atas nama dan juga saham atas unjuk. Di Indonesia banyak diperdagangkan saham atas nama, yaitu nama pemiliknya tertera dalam saham. Yang kedua ada obligasi, yang dimana obligasi merupakan surat pengakuan utang atas pinjaman yang diberikan kepada perusahaan penerbit obligasi. Jangka waktu obligasi ini terbatas, yaitu ditetapkan yang disertai imbalan bunga yang jumlah dan saat pembayarannya telah ditetapkan dalam perjanjian. Obligasi dapat diterbitkan oleh badan usaha milik negara, swasta, pemerintah pusat, ataupun pemerintah daerah. Selanjutnya yang ketiga ada derivatif dari efek. Pengertian efek sendiri adalah setiap surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, sekuritas kredit, tanda bukti uang, setiap right atau claim, waran, opsi atau setiap derivatif dari efek, ataupun setiap instrumen yang ditetapkan sebagai efek. Yang pertama ada right atau claim, sebagai bukti hak memesan saham terlebih dahulu yang melekat pada saham yang memungkinkan para pemegang saham untuk membeli saham baru yang akan diterbitkan perusahaan sebelum ditawarkan kepada pihak lain. Apabila pemegang saham tidak menggunakan haknya untuk membeli saham, maka bukti right yang dimilikinya dapat diperjualbelikan di Bursa Efek. Yang kedua ada waran. Sesuai dengan peraturan Bapepam, waran merupakan efek yang diterbitkan oleh perusahaan yang memberikan hak kepada pemegang saham untuk memesan saham dari perusahaan pada harga tertentu untuk 6 bulan atau lebih
Waran ini mempunyai opsi seperti halnya sertifikat bukti RAI, namun dengan jangka waktu tertentu. Waran umumnya berjangka panjang antara 6 bulan sampai 5 tahun. Kemudian selanjutnya ada saham dividen. Keuntungan yang diperoleh perusahaan dapat berbentuk uang tunai maupun berwujud saham dividen. Perusahaan tidak membagi dividen secara tunai, tetapi memberikannya dalam bentuk saham baru. Kemudian ada saham bonus. Penerbitan saham bonus ini umumnya diberikan kepada pemegang saham lama dan juga obligasi convertible atau yang kita bisa sebut adalah convertible bonds. Obligasi convertible itu obligasi yang dapat ditentukan dengan saham perusahaan emiten apabila obligasi tersebut setelah melewati jangka waktu tertentu atau masa tertentu dengan perbandingan atau harga tertentu. Yang terakhir dari derivatif efek yaitu reksadana atau yang bisa kita sebut adalah mutual fund. Reksadana merupakan wadah yang digunakan menghimpun dana dari masyarakat pemodal yang diinvestasikan dalam portofolio oleh manajer investasi. Dengan demikian, reksadana mengeluarkan sertifikat reksadana sebagai sertifikat yang menjelaskan bahwa pemodal menitipkan uang kepada manajer diinvestasikan sebagai pengelola dana untuk diinvestasikan baik di pasar modal ataupun di pasar uang. Kemudian pembahasan yang kedua ada investasi saham, yang dimana investasi saham adalah penanaman modal dalam bentuk penyertaan sejumlah dana oleh seseorang atau badan usaha yang mana melalui instrumen tersebut mereka memiliki klaim atas aset atau penghasilan perusahaan serta berhak menghadiri rapat umum pemegang saham atau kita sebut RUPS. Keuntungan yang diperoleh pemegang investasi saham biasanya berupa laba atas modal awal yang disetorkan beserta peningkatan ekonomi bisnis tersebut. Dengan demikian, kinerja perusahaan akan mempengaruhi untung ruginya investor. Kemudian ada metode investasi dalam akuntansi. Yang pertama ada metode biaya. Yang dimana dalam metode biaya ini investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha atau badan hukum yang terkait. Metode biaya digunakan apabila besar kendali atau pemilikan investor terhadap perusahaan tersebut lebih kecil dari 20%. Sedangkan pada metode ekuitas merupakan sebuah metode akuntansi yang mencatat investasi pada mulanya sebagai biaya perolehan atau at cost dan selanjutnya disesuaikan untuk perubahan dalam bagian kepemilikan investor atas aktiva bersih investi setelah tanggal perolehan. Metode ini berlaku apabila kepemilikan atau kendali perusahaan induk atau investor terhadap anak perusahaan investi lebih besar dari 20%. Selanjutnya di sini dapat kita lihat ada perbandingan metode biaya dan metode ekuitas dalam pencatatannya. Yang pertama bagian pembelian saham dalam penjurnalannya sama, contoh yaitu pembelian 5.000 lembar saham dengan harga 20.000, yang dimana pada metode biaya dan metode ekuitas itu pencatatannya sama dengan investasi saham di debit pada kas di kredit. Kemudian pada saat mengumumkan laba ada perbedaan yaitu pada metode biaya tidak di jurnal, sedangkan metode ekuitas di jurnal yaitu yang dimana investasi saham di debit, pendapatan investasi di kredit. Yang ketiga ada saat dimana diterima dividen. Terdapat perbedaan jurnal pencatatan yaitu yang pertama di metode biaya, kas di debit, serta pendapatan dividen di kredit. Sedangkan pada metode ekuitas, kas di debit, pada kreditnya yaitu investasi. Selanjutnya pada jenis obligasi yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah investasi bentuk obligasi. Investasi obligasi secara umum surat utang negara atau SUN dari penerbit obligasi kepada pihak yang memegang obligasi beserta janji untuk membayar pokok utang dan bunga pada saat jatuh tempo pembayaran. Surat berharga yang diterbitkan sebagai bukti tanda hutang kepada pemegang obligasi berjangka panjang, diterbitkan atas unjuk suku bunga fix atau float. Lalu ada karakteristik obligasi. Yang pertama itu ada nilai nominal, nilai utang pokok yang harus dibayarkan oleh penerbit obligasi pada saat jatuh tempo. Biasanya nilai ini tercantum di dalam lembar obligasi. Lalu ada masa
jatuh tempo. Jangka waktu jatuh tempo obligasi ada di rentang 1 tahun hingga 10 tahun. Biasanya jatuh tempo obligasi ada pada minimal angka 5 tahun. Namun ada pula obligasi yang masa jatuh temponya 10 tahun, 15 tahun, bahkan 30 tahun. Klaim aset dan klaim pendapatan perusahaan. Klaim terhadap aset yaitu pihak pemegang obligasi akan mendapat hak klaim untuk didahulukan ketika terjadi penjualan aset. Sementara klaim terhadap pendapatan perusahaan maksudnya pihak pemegang obligasi memiliki hak klaim untuk didahulukan daripada dividen lain. Lalu ada coupon rate. Dalam investasi obligasi, pemegang obligasi akan mendapatkan kupon secara berkala di waktu yang telah ditentukan oleh penerbit. Kupon di sini sama saja dengan bunga yang akan didapatkan biasanya. Besarnya kupon sudah ditentukan di awal perjanjian obligasi. Lalu ada indenture atau kontrak. Dalam investasi obligasi dapat indenture atau kontrak antara penerbit obligasi dengan wakil pemegang obligasi atau wali amanat. Kontrak ini berisi hak dan kewajiban dan penerbit dan pemegang obligasi. Dalam kontrak obligasi juga tertera ketentuan-ketentuan dan batasannya yang dirancang untuk melindungi kamu sebagai pemegang obligasi. Lalu yang terakhir ada current yield. Keuntungan dari kupon atau bunga yang diterima selama 1 tahun terhadap harga obligasi dapat dikatakan bahwa current yield dihitung berdasarkan bunga tahunan terhadap bunga obligasi. Hasilnya nanti berupa persentase. Lalu ada jenis obligasi. Yang pertama itu ada obligasi pemerintah, kedua ada obligasi tabungan, ketiga ada obligasi suku bunga tetap, keempat ada obligasi suku bunga mengembang, yang kelima obligasi tanpa bunga, keenam obligasi inflasi, dan yang terakhir obligasi korporasi. Lalu ada keuntungan investasi obligasi. Yang pertama memberikan pendapatan tetap berupa kupon fixed rate, di mana pemegang obligasi akan mendapatkan pendapatan bunga rutin selama waktu berlakunya obligasi. Yang kedua ada pemegang obligasi dapat memperjualbelikan obligasi yang dimiliki dengan tujuan mendapatkan imbal hasil atau capital gain. Lalu ada resiko dalam investasi obligasi. Yang pertama, adanya resiko kredit di mana perusahaan tidak mampu membayar kupon obligasi maupun pokok obligasi. Yang kedua, adanya harga jual kembali dipengaruhi oleh suku bunga yang berlaku. Dan yang ketiga, adanya resiko likuiditas di mana adanya kemungkinan obligasi yang akan diperjualbelikan tidak dapat diserap oleh pelaku pasar atau investor lainnya. Baik, selanjutnya adalah materi mengenai akuntansi pajak. Pajak atas dividen. Pengertian atau definisi dividen menurut pajak penghasilan terdapat dalam penjelasan pasal 4 ayat 1 huruf G Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana juga telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000. Pasal 4 ayat 3 huruf F Undang-Undang Pajak Penghasilan menyatakan bahwa dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dari pernyataan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukannya di Indonesia tidak dikategorikan sebagai objek untuk dikenakan pajak penghasilan dengan syarat yang pertama adalah dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan, dan yang kedua adalah bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor. Baik, sekian presentasi mengenai akuntansi investasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.